titik interior ini, misal Z0 dikatakan titik interior dari lintasan tertutup C apabila dapat membuat lingkaran di mana lingkaran tersebut masih terdapat di C. Nah, bisa kita lihat pada kedua gambar yang ada. Yang gambar pertama yaitu Z0 berada di dalam, berarti Z0 berada di dalam himpunan C. Yang kedua, Z0-nya berada di luar pada bidang C tersebut. Rumus integral Cauchy 1. Misalkan Fz analitik di dalam pada suatu kurva tertutup sederhana interior C dan pada lengkungan tertutup C tersebut jika Z0 titik interior dari C, maka Fz0 sama dengan 1/2V dikali I integral tertutup batas bawah C Fz per Z dikurang Z0. Dengan pengintegralan mengambil arah positif pada lengkungan tertutup C, maka dapat ditulis sebagai berikut. Integral tertutup dengan batas bawah C Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan 2VI Fz0. Buktikan integral tertutup batas bawah C GZ dz sama dengan 0 menghasilkan GZ sama dengan Fz per Z dikurang Z0 integral tertutup batas bawah C Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan 2VI Fz0. Buktinya GZ sama dengan Fz per Z dikurang Z0 integral tertutup batas bawah C Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan integral tertutup batas bawah A Fz per Z dikurang Z0 dz ditambah integral tertutup B Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan 0 ditambah integral tertutup B Fz per Z dikurang Z0 dz sama dengan integral tertutup batas bawah B Fz per Z dikurang Z0 dz. Ini buktinya. Kemudian rumus integral Cauchy 2. Misalkan Fz analitik di dalam interior D yang dibatasi C1, C2 sampai dengan Cn, maka menurut teorema rumus integral Cauchy 2, Fz sama dengan 1/2V dikali I integral tertutup Fz per Z dikurang Z0 dz dikurang 1/2V kali I integral tertutup dengan batas bawah C1 Fz per Z dikurang Z0 dz dikurang sampai dengan 1/2V dikali I integral tertutup batas bawah Cn Fz per Z dikurang Z0 dz. Contoh soal. Hitunglah integral tertutup batas bawah C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 Z ditambah 2I dz jika C lingkaran mutlak Z sama dengan 4 arah positif. Penyelesaiannya yaitu integral C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah I Z ditambah 2I dz. Kita ambil Fz sama dengan 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 2I dan Z0 sama dengan min 1. Maka Fz0 sama dengan 5 min 1 ditambah 6I ditambah 2 per min 1 ditambah 2I. Fz0 sama dengan min 3 ditambah 6I per min 1 ditambah 2I. Fz0 sama dengan 3. Selanjutnya ambil GZ sama dengan 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 dan Z0 sama dengan min 2I. Maka GZ0 sama dengan 5 dikali min 2I ditambah 6I ditambah 2 per min 2I ditambah 1.
GZ0 sama dengan min 10i ditambah 6i ditambah 2 per min 2i ditambah 1. GZ0 sama dengan min 4i ditambah 2 per min 2i ditambah 1 sama dengan 2. Berdasarkan rumus integral Cauchy 2, maka FZ0 sama dengan 1 per 2 V dikali I integral tertutup batas bawah C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 Z ditambah 2I dz dikurang GZ0, maka 3 sama dengan 1 per 2 VI integral tertutup batas bawah C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 Z ditambah 2I dz dikurang 2. 3 ini kita menjadi 5 sama dengan 1 per 2 VI integral tertutup batas bawah C 5Z ditambah 6I ditambah 2 Z ditambah 1 Z ditambah 2I dz. Nah, maka hasil akhirnya yaitu integral tertutup batas bawah C 1 per 2 V dikali I integral tertutup batas bawah C 5Z ditambah 6I ditambah 2 per Z ditambah 1 Z ditambah 2I dz sama dengan 10 VI. Selanjutnya yaitu teorema Cauchy-Grosset, yaitu dua fungsi dianggap bernilai real Px, Y dan Qx, Y secara bersama dengan derivatif parsial tingkat 1 kontinu di seluruh region tertutup R yang memuat titik-titik dalam dan pada kontur tertutup sederhana C. Suatu kontur berorientasi positif bila titik-titik dalam R selalu berada di sebelah kiri C, sesuai dengan teorema Green untuk integral garis, yaitu integral C pada P dx ditambah Q dy sama dengan integral L R Qx dikurang Py dx dy. Z sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y yang analitik di seluruh region R di bidang Z dan anggap f aksen 2 kontinu. Fungsi U dan V bersama derivatif parsial tingkat 1 kontinu di R, maka integral batas bawah C U dx dikurang V dy sama dengan min integral batas bawah R fx ditambah uy dx dy. Integral batas bawah C V dx ditambah u dy sama dengan integral batas bawah R ux dikurang fy dx dy. Mengacu persamaan Cauchy-Riemann, integral di kedua double integral tersebut adalah 0 di seluruh R, dan berdasarkan persamaan integral garis maka dua integral pada ruas kiri masing-masing mewakili bagian real dan bagian imajiner dari harga integral Z sepanjang C, sehingga dapat dituliskan integral batas bawah C U dx dikurang V dy ditambah I integral batas bawah C V dx ditambah u dy sama dengan 0 ditambah 0i, atau integral dengan batas bawah C sz dz sama dengan 0. Teorema Cauchy-Grosset dalam daerah terhubung tunggal atau ganda. Daerah terhubung tunggal D adalah domain sedemikian hingga tiap kontur tertutup sederhana di dalamnya hanyalah terdiri atas titik-titik dari D, sedangkan daerah yang tidak terhubung tunggal disebut terhubung ganda. Daerah interior dari suatu kontur tertutup misalnya adalah domain terhubung tunggal, sedangkan daerah eksteriornya adalah domain terhubung ganda. Dan daerah di antara dua lingkaran konsentris misalnya adalah domain terhubung ganda. Teorema Cauchy-Grosset. Bila F analitik di seluruh domain terhubung tunggal D, maka untuk tiap kontur tertutup sederhana C di D yaitu Fz dz C sama dengan 0. Perhatikan gambar di atas, bahwa lintasan L1
memuat sejumlah berhingga segmen garis yang menghubungkan kontur luar C ke kontur dalam C1, sedangkan lintasan L2 menghubungkan kontur C1 ke C2 dan seterusnya, hingga lintasan LN ditambah 1 menghubungkan kontur CN ke C. Dengan ditunjuk anak panah tunggal, terbentuklah dua kontur K1 dan K2 yang masing-masing membuat lintasan poligonal LJ atau LJ, bagian dari C maupun CJ, dan masing-masing dinyatakan sebagai arah positif, yaitu bila interior selalu berada di sebelah kiri lintasan. Teorema Cauchy-Gorsat dapat dikenakan pada Z terhadap kontur K1 dan K2 tersebut dalam jumlah integral kedua kontur dapat diperoleh, yaitu 0. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.